Gelombang kesengsaraan ini menimbulkan gelombang besar. Semua pihak memperhatikan dengan seksama, mempengaruhi hati semua penduduk asli Immortal Ancient. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kesengsaraan petir yang paling kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilintasi oleh sembarang orang. Saat ini, tidak ada seorang pun yang memecahkan legenda Xihao, bahkan tidak mampu melewati kesengsaraan petir biasa, hampir semuanya sekarat. Teman kecil, ini adalah pil dewa yang menggunakan teratai pemandu jiwa sebagai obat utamanya, serta beberapa lusin obat suci lainnya sebagai bahan sampingnya, sesuatu yang telah dimurnikan dengan cermat. Dewa surgawi tua dari ras centaur berbicara, wajahnya tersenyum meminta maaf. Saat dia menyerahkan wadah batu giok. Ada pil berharga di dalamnya yang berputar-putar dengan cahaya, pancarannya membuat kotak giok putih kecil itu bersinar cemerlang. Saat dibuka, aroma obat tercium keluar, hujan cahaya berhamburan. Teratai pemandu jiwa adalah obat ilahi, sangat langka dan sulit ditemukan. Pil berharga yang dimurnikan darinya secara alami sangat berharga. Xihao tidak menerimanya, malah bertanya, "Saya mendengar Mayue dari sekte Anda sebelumnya mengejek dan meremehkan saya, mengungkapkan permusuhan yang mendalam terhadap saya. Aku ingin tahu apakah orang yang mencegat dan mencoba membunuhku adalah dia." Dewa surgawi tua dari ras centaur merasa malu. Alasan dia membawakan pil dewa kali ini adalah demi meredakan ketegangan, mencoba memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Namun, tindakan Mayue jelas melewati batas. Serangan dari masa lalu belum terselesaikan, namun pada akhirnya, dia berjalan bersama dengan orang-orang yang menentang Xihao lagi, kata-katanya tajam saat dia meremehkan Xihao. Teman kecil, Mayue adalah seorang jenius, usianya kurang dari 100 tahun, namun sudah menjadi dewa surgawi, tapi ini juga alasan mengapa sifatnya sombong dan liar. Jika ada tempat di mana dia bertindak tidak pantas, saya mohon maaf, kata dewa surgawi tua. Kesombongan seperti ini tidak bisa saya terima, ada bahaya dalam hidup saya di setiap sudut. Sejujurnya, saya sendiri ingin menunjukkan kepadanya beberapa kesombongan ini. Xihao menjawab dengan dingin. Pertama kali Mayue mengambil tindakan adalah karena dia menginginkan benih dao abadi yang dibawa Xihao, bersedia membunuh seseorang bahkan klan menawarkan perlindungan, sehingga orang dapat melihat betapa tidak terkendalinya dia. Jika ini masalahnya, maka itu adalah satu hal, tapi kali ini, hanya karena Xihao sebelumnya bertanya tentang siapa yang mengambil tindakan terhadapnya, dia sudah tidak tahan lagi, tidak menunjukkan tanda-tanda permintaan maaf, malah setelahnya. Mengetahui bahwa seseorang sedang menghadapi kesengsaraan, secara langsung menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Xihao, jelas-jelas mengejeknya. Untuk individu yang memiliki sifat serigala seperti ini, Xihao tidak akan memberinya cairan kesengsaraan petir tidak peduli apa yang dikatakan, sejauh pendapatnya tentang seluruh klan berubah, takut setelah mereka memperoleh cairan berharga itu, cairan itu akan mendarat di tangan Mayue. Teman kecil, yang lama ini membawakan barang bagus untukmu. Dewa surgawi kuno dari ras iblis kuno tiba, menyerahkan tombak perunggu yang dikabarkan sebagai sisa-sisa abadi. Mereka bertindak mirip dengan ras centaur, juga memiliki salah satu dewa surgawi yang menentang Xihao. Tindakan Moluo hampir identik dengan tindakan Mayue, menyebabkan perlombaan sekarang bertindak sangat pasif. Saya berterima kasih kepada para senior, saya akan menyimpan barang-barang ini, kata Xihao. Jika dia menolak secara langsung, dia mungkin akan menimbulkan rasa takut pada kedua ras tersebut, jadi jika itu yang terjadi, dia lebih memilih untuk menerima mereka dengan senang hati. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Jika memang ada cairan kesengsaraan petir, tidak mungkin dia akan memberikannya kepada Mayue, dan terlebih lagi tidak membantu Moluo menghilangkan kutukannya. Kedua dewa surgawi tua itu kembali dengan kecewa, karena mereka tidak mendapatkan janji apapun, tetapi itu masih lebih baik daripada ditolak. Mereka masing-masing kembali ke klannya, segera mengadakan konferensi untuk membahas krisis kutukan. Mayue dan Moluo, tanpa diragukan lagi, akan menerima interogasi para dewa surgawi lama dari klan. Hanya saja, mereka semua adalah dewa surgawi, dan keduanya adalah anak-anak muda berbakat yang sedang naik daun, jadi tidak mungkin mereka akan ditekan, sampai-sampai mereka bahkan tidak ditegur. Apalagi keduanya membawa niat dingin. Saat itu, mereka diam-diam mencegat dan mencoba membunuh Huang demi benih abadi, jadi sudah sulit untuk berbalik. Situasi sekarang membuat mereka semakin enggan meminta maaf kepada Xihao. Apa masalahnya?
Kita tunggu saja sampai dia melewati kesengsaraan surgawi lagi sebelum kita membahasnya lagi. Berapa banyak orang yang bisa melintasinya sejak zaman kuno? Dia kemungkinan besar akan langsung dibacok sampai mati dan berubah menjadi tanah kotor. Kata Mayuan. Hal jahat, apa yang kamu katakan? Saat ini, semua orang berharap dia berhasil, mungkinkah kamu masih berharap dia mati? Dewa surgawi tua dari klan itu mencaci maki. Hal yang sama juga terjadi pada ras iblis kuno, yang menghadapi masalah serupa. Moluo tidak bertobat sama sekali, malah terus-menerus mencibir, permusuhannya kuat. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, maka bersikap bijaksanalah. Kalau tidak, aku akan pergi dan mengambilnya sendiri. Tidak mungkin aku membiarkan kutukan itu terjadi. Aku harus membubarkannya. Kamu, bahkan ingin merebutnya. Dewa surgawi tua klan itu khawatir dan marah. Aku juga memikirkan tentang klanku. Setelah aku menetralisir kutukanku, cairan kesengsaraan petir yang disita secara alami akan diberikan kepada anggota klan. Moluo berkata dengan dingin. Di dunia luar, berbagai klan berdiskusi satu sama lain. Ada orang-orang yang menghadapi kesengsaraan di kiri dan kanan, menghasilkan gelombang besar. Selain itu, selama beberapa hari terakhir ini, bahkan penduduk asli pun memiliki banyak orang jenius yang menghadapi kesengsaraan, ingin sukses dan bertaruh. Karena Huang berhasil, kenyataan ini memotivasi banyak orang. Banyak talenta muda luar biasa yang ingin menirunya, juga ingin mencatatkan nama mereka dalam catatan sejarah. Namun, hasilnya cukup kejam. Orang-orang terus-menerus berjatuhan selama hari-hari ini, semuanya berubah menjadi abu, tidak ada yang mampu melewatinya. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Huang memang tangguh. Setelah sekian lama berlalu, pahlawan terkuat dari berbagai klan terus berjatuhan, tidak mampu menahan petir yang menakutkan sama sekali. Semakin banyak kasusnya, semakin luar biasa penampilan Huang, benar-benar menonjol dari yang lain. Tentu saja, Gu Jianyun juga diakui oleh semua orang. Meskipun apa yang dia hadapi bukanlah kesengsaraan petir yang paling kuat, dia masih berhasil melewatinya, satu-satunya orang yang selamat selain Si Hao. Banyak ahli yang mencoba mengikatnya, percaya bahwa potensinya luar biasa. Di masa depan, dia mungkin masih mendapatkan kualifikasi untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Chang Gongyan, ini tidak bisa ditoleransi. Saat itu, orang yang memprovokasimu sekarang berhasil melewati kesengsaraan, jadi tidakkah kamu ingin melupakannya? Desak Cao Yusheng gemuk. Chang Gongyan tetap tenang, tidak mengatakan apapun. Si Hao dalam hati mengangguk. Raja Empat Mahkota ini sungguh luar biasa, pengendalian mentalnya sangat baik, tidak diganggu oleh orang lain, akan tegas. Prestasinya di masa depan akan sulit diperkirakan. Saya ingin mencoba menghadapi kesengsaraan juga. Kata Cao Yusheng. Itu karena dia berhasil mengembangkan untaian energi abadi, hanya saja dia tidak pernah mengumumkannya secara terbuka. Hong. Energi mengerikan meletus, mengguncang seluruh dunia kecil immortal Ancien. Pada saat ini, semua orang merasakannya, gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Alam kabut, kedamaian terganggu. Sebuah istana kuno muncul di kehampaan, di sekelilingnya terdapat garis demi garis retakan hitam yang terus meluas keluar, membuat alam ini tampak seperti akan runtuh, seolah-olah raksasa prasejarah sedang muncul. Itu megah, tinggi, auranya megah. Itu terletak di kehampaan, perlahan mulai terbentuk. Ubin emas, pahatan relief kuno, gelombang warna-warni yang indah, dan kabut yang meninggi membuatnya tampak kuno, seolah-olah mengalami perubahan waktu, seolah-olah melintasi waktu dari zaman besar yang berbeda ke zaman ini. Di depan istana, tangga batu melepaskan vitalitas Dao yang besar, dan ada pilar-pilar besar yang menjulang tinggi di sini, membentang ke langit seolah menopang langit. Istana Emas Dao, Istana Kuno Panduan, muncul kembali. Saat itu, ketika Si Hao mengolah dua untaian energi abadi, dia sebelumnya pernah melihatnya. Pada saat itu, 10 Raja Mahkota, abadi yang dibuang, dari sarang iblis, Ning Chuan, dan yang lainnya bergegas mendekat, ingin meraih keberuntungan alam. Pada akhirnya, hanya roh primordial misterius yang tampaknya telah berjuang untuk melepaskan diri dari penjara hitam, yang bergegas masuk ke istana kuno. Astaga, istana ini benar-benar terbentuk? Itu bukan gambaran kosong, tapi sepenuhnya memasuki dunia ini. Berita menyebar seperti air pasang, melanda segala arah. Semua orang tahu apa artinya ini.
panggung tinggi itu akan muncul. Semua bersaing untuk mendapatkan supremasi, para jenius saling berhadapan untuk mencapai puncak. Siapa yang nomor satu? Siapa yang bisa menginjakan kaki di tempat terakhir keberuntungan alam? Siapa yang tertinggi? Semua ini akan terungkap di arena kuno itu. Sejak zaman kuno, arena itu selalu muncul bersamaan dengan istana kuno bimbingan. Benar saja, setelah istana emas Dao muncul, sebuah bangunan kuno besar muncul, terbuat dari batu misterius. Itu adalah arena kuno. Itu sangat besar, seperti pulau terapung, berdiri berdekatan dengan istana emas Dao. Arena itu tanpa kilau, juga tidak ada energi Dao abadi, tampak redup dan polos, di permukaannya terdapat bekas darah merah tua dan senjata rusak, berbintik-bintik bekas. Namun, gelombang niat membunuh yang mencapai langit dirasakan oleh semua orang segera setelah itu muncul. Biasanya, semua orang yang datang ke sini akan berteriak ketakutan, terjatuh dengan lemah ke tanah. Ini terlalu menakutkan. Kelihatannya biasa saja, tapi sepertinya bisa melahap jiwa. Satu tatapan saja membuat orang ketakutan, tubuh mereka menggigil tak terkendali. Inilah medan perang paling kuat di zaman kuno abadi, arena bagi para jenius paling luar biasa. Sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak yang mati di permukaannya, semuanya adalah individu terkuat dari klan berbeda, talenta surgawi terhebat. Kalau tidak, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di arena itu. Jika seseorang bertanya di mana orang-orang aneh paling kuno mati, maka tidak diragukan lagi itu adalah arena ini. Tidak ada yang akan melupakan pertempuran besar di masa lalu, dan bahkan penduduk asli Immortal Ancient akan menghela nafas ketika mengingat adegan itu. Semua orang masih ingat penampilan pertama Ning Chuan, penampilan ilahi, mata memandang rendah kerumunan, pertempuran berdarah berlanjut selama beberapa bulan, membunuh semua orang, akhirnya berdiri sendirian di medan perang itu. Ada orang lain yang mengingat 10 Raja Mahkota yang menghadap segala sesuatu di bawah langit, mengalami pertempuran paling sengit, bertemu dengan 8 Raja Mahkota, keduanya melakukan konfrontasi besar yang mengejutkan dunia, membuat darah semua orang mendidih dan menangis dengan keras saat dia membunuh lawannya. Bahkan ada orang lain yang teringat ketika 4 Raja Mahkota Changgongyan menyegel dunia dengan anak panah, membekukan arena, pemandangan musuh dari segala arah meledak di saat yang bersamaan. Pahlawan muncul dalam jumlah besar sejak masa lalu, individu-individu kuat muncul dari setiap generasi. Pertarungan yang menentukan setiap kali akan menyalakan Immortal Ancient, membuat darah semua orang mendidih. Era ini berbeda dari era lainnya. Semua raja dalam sejarah terkonsentrasi bersama, semuanya akan muncul, bertemu di era terakhir. Apakah mereka masih bisa menampilkan gaya mereka sebelumnya, kekuatan masa lalu mereka yang kuat? Ini sudah membuat darah banyak orang melonjak, tangan mereka mengepal erat, menantikan raja-raja itu muncul satu demi satu untuk bertarung memperebutkan puncak. Sudah memasuki Immortal Ancient selama beberapa tahun, namun ada beberapa raja yang belum menunjukkan aktivitas apapun. Mereka sebelumnya meninggalkan cahaya api yang paling cemerlang, jadi kuharap mereka bisa muncul satu demi satu. Saya yakin mereka akan tampil dan menunjukkan kepercayaan diri mereka yang tak tertandingi. Para jenius dari 3.000 provinsi semuanya menunggu, dan bahkan penduduk asli Immortal Ancient pun memperhatikan dengan cermat, emosi mereka juga naik dan turun. Ini akan menjadi peristiwa besar. Arenanya sangat jernih, tampak sepenuhnya muncul. Saya rasa pertempuran besar yang menentukan akan terjadi dalam beberapa hari. Semua orang menghela nafas. Akhir dari era ini tiba terlalu cepat. Semua orang baru memasukinya selama beberapa tahun, namun medan perang terakhir Immortal Ancient sudah muncul. Hong! Cahaya petir yang sangat besar muncul, mengejutkan makhluk-makhluk dari segala arah. Melintasi kesengsaraan, seseorang mengalami kesengsaraan lagi. Aura ini terlalu kuat. Ada beberapa yang terkejut di alam sarang, semuanya mengangkat kepala ke arah sarang iblis itu. Tidak diragukan lagi, makhluk abadi yang diasingkanlah yang menghadapi kesengsaraan, petir yang ditimbulkannya tak terbayangkan, jauh melebihi awan kesengsaraan yang dihadapi Gu Jianyun. Itu mengelilingi seluruh langit di atas. Samar-samar orang bisa melihat bulan-bulan berdarah bergerak di atas sarang iblis. Matahari merah besar bersinar, pemandangan tidak teratur itu mengejutkan. Semua orang terguncang, tapi tidak ada yang berani mendekat. Tempat itu adalah area terlarang dengan formasi kuno yang kuat. Bahkan para dewa surgawi telah jatuh di sana. Kaca!
Pancaran petir mengejutkan langit. Di dalam Immortal Ancient, petir dilepaskan dalam ratusan ribu sambaran, saling terhubung dan membentuk lautan. Itu adalah tempat terkutuk yang biasanya tidak didekati oleh siapapun. Penduduk asli biasanya menjaga jarak, tetapi hari ini, seseorang sedang melintasi kesengsaraan di dalam. Semua orang melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan diagram surga di punggungnya di dalam lautan petir, dunia lain dan ilahi. 6 Raja Mahkota Ning Chuan. Seseorang gemetar, meneriakkan nama ini. Hong. Petir mengejutkan dunia. Di atas laut hitam, ada seseorang yang menghadapi kesengsaraan juga. Seluruh air terendam dalam cahaya petir, sungguh menakutkan. Itu adalah lautan kematian, tempat tak seorang pun berani memasukinya, namun sekarang, penghakiman surgawi sedang turun, orang itu adalah 10 Raja Mahkota. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Hari itu, terlalu banyak hal yang terjadi. Badai besar meletus di dalam Immortal Ancient. Sarang iblis Litu sunyi. Orang abadi yang diasingkan, itu tidak keluar. Sisa-sisanya tenang. Ning Chuan menghilang, tidak ada jejak yang ditemukan. Lautan kematian, fluktuasi naik dan turun, sosok jiwa banyak dan penuh dengan roh jahat. 10 Raja Mahkota sulit ditemukan. Kesengsaraan petir meletus di banyak tempat di seluruh Immortal Ancient, namun pada akhirnya, tak seorang pun melihat satu pun dari mereka meninggalkan area terlarang itu, semuanya sunyi senyap, seolah-olah area itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Hal ini membuat semua orang terkejut. Mungkinkah semua orang itu mati? Kalau tidak, mengapa begitu sunyi, tanpa suara apapun? Tidak ada yang berani menerobos masuk, terlepas dari apakah itu sarang iblis atau laut kematian, karena keduanya merupakan area terlarang yang paling menakutkan. Darah Dewa Surgawi telah ditumpahkan di kedua tempat, orang normal tidak berani masuk dengan gegabah. Ini menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang bisa mengetahui apapun selama periode waktu ini. Jika semua orang itu mati, maka tidak ada seorang pun yang tersisa yang berhasil melewati kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa hanya merekalah yang ada di Immortal Ancient yang memiliki peluang untuk bersaing melawan Si Hao. Mati, aku melihat darah abadi dari sarang iblis yang diasingkan tersebar di langit, jatuh, disambar sambaran petir yang sangat besar, tubuhnya bahkan terbelah. 2 hari kemudian, seseorang dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia kebetulan berada di luar sarang iblis, melihat pemandangan itu. Ning Chuan juga meninggal. Ketika hamparan petir terakhir turun, menyinari dunia kecil itu, seluruh sisa-sisa berbahaya menjadi cemerlang seperti terik matahari. Saya melihat tubuhnya hancur dan jatuh. Segera setelah itu, ada orang lain yang keluar dari kerumunan, mengatakan bahwa Ning Chuan juga meninggal. Ketika informasi ini tersebar, Immortal Ancient sangat terguncang. Mereka semua meninggal? Mungkinkah karena arena akan segera muncul sehingga mereka merasa terburu-buru untuk menerobos, ingin menggunakan kesengsaraan petir untuk menjadikan diri mereka sekuat mungkin? Itukah sebabnya hasilnya berakhir mengerikan seperti ini? Semua Immortal Ancient menjadi keributan, semua orang mendiskusikan topik ini. Pada hari-hari berikutnya, seluruh dunia merasa sulit untuk tenang. Jelas sekali bahwa Si Hao tampil semakin luar biasa. Banyak suku yang sebelumnya diam juga pindah keluar menemuinya, berharap mereka bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir di masa depan. Saat ini, dialah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan cairan berharga itu. Istana kuno bimbingan sangat megah, ubin emasnya cemerlang. Itu tampak sangat megah dan mengesankan dari kejauhan. Di sisinya, panggung yang ditinggikan itu tampak semakin nyata. Beberapa hari telah berlalu. Itu menjulang tinggi di sana, mengeluarkan aura yang paling menakjubkan. Hanya saja, ketika seseorang mencoba naik ke altar, mereka terlempar. Masih ada waktu, belum sepenuhnya muncul di dunia ini. Namun, semua orang tahu bahwa hal itu akan segera terjadi. Itu akan segera muncul. Tanah leluhur roh penjaga adalah tempat Si Hao menghabiskan waktunya selama beberapa hari terakhir, berkultivasi sepanjang waktu. Meski tidak keluar, ia tetap mencermati informasi mengenai arena itu, menunggu hari pembukaannya. Melaporkan, para ahli ras pohon iblis darah perak ingin berkunjung. Hari itu, seseorang membuat laporan ini di ras jiwa bersenjata 8. Perlombaan yang sangat kuat memiliki orang-orang yang datang berkunjung, mengguncang pulau jiwa.
Itu karena mereka sangat memahami betapa menakutkannya ras pohon iblis darah perak. Itu adalah tanah suci yang menakutkan di Immortal Ancient, yang dikenal sebagai salah satu suku paling kuat. Hal ini terutama terjadi ketika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa ras dan pulau jiwa tidak memiliki hubungan yang baik. Beberapa perselisihan pernah terjadi antara kedua pihak di masa lalu. Segera setelah itu, Xiahou diundang kembali ke pulau jiwa dari tanah leluhur roh penjaga. Karena orang lain ingin bertemu dengannya, bahkan sulit bagi para ahli pulau jiwa untuk menyembunyikan berita ini dan mencegah mereka bertemu. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang, semuanya mengenakan jubah perak. Esensi spiritual yang keluar dari tubuh mereka terbakar seperti api seputih salju, sangat menakutkan. Ada 2 pria paruh baya yang merupakan dewa surgawi, 1 laki-laki, 1 perempuan, energi darah meluap, tubuh mereka bersinar seperti matahari besar berwarna perak. Ada juga seorang pemuda, senyumnya hangat, bersinar dengan kesehatan dan semangat, temperamennya sangat luar biasa dan tidak biasa. Jelas sekali bahwa kedua dewa surgawi itu datang untuk melindunginya, sehingga dapat dilihat bahwa identitas pemuda ini tidak biasa. Sementara itu, dia sendiri juga cukup tangguh, sudah lama mencapai tingkat alam dewa sejati. Benar-benar pemuda di antara para pahlawan. Saudara Si masih sangat muda, namun sudah mencapai kejayaan yang tak tertandingi, berhasil melewati kesengsaraan, cukup untuk dicatat dalam sejarah. Pemuda ini tertawa keras dan memperkenalkan dirinya sebagai Yin Kun. Di sampingnya, Dewa Surgawi tua dari ras jiwa bersenjata 8 diam-diam berbicara, mengingatkan Xiahou bahwa ini adalah bakat baru yang brilian dalam ras pohon iblis darah perak, kekuatannya luar biasa di antara rekan-rekannya. Selain itu, ia memiliki identitas yang tidak biasa, harus menjadi bagian dari garis keturunan langsung klan, hingga ia disayangi oleh tetua klan. Di masa depan, dia mungkin menjadi salah satu pemimpin utama mereka. Xiahou mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu untuk apa saudara datang ke sini? Yin Kun tersenyum dan berkata, saya datang ke sini setelah mendengar tentang reputasi hebat Anda, merasakan kekaguman yang tak tertandingi terhadap individu heroik yang berhasil melewati kesengsaraan, jadi saya secara khusus datang untuk mencari pertemuan. Ras jiwa bersenjata 8 mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Klan ini sangat kuat, dan yang paling menakutkan adalah leluhur lama dari ras mereka. Meski dia juga telah terjebak kutukan, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Ini juga mengapa ras ini sangat kuat, diperlakukan oleh beberapa suku sebagai tanah suci. Jika itu terjadi di masa lalu, ras jiwa bersenjata 8 juga akan merasa khawatir. Jika ada pihak yang memiliki keberadaan kuno yang melampaui tingkat dewa surgawi, maka itu adalah kekuatan yang mengguncang dunia yang tidak dapat ditandingi. Namun sekarang, ras jiwa bersenjata 8 merasa sedikit percaya diri, karena cairan kesengsaraan petir memungkinkan leluhur kuno berusia jutaan tahun itu bangkit kembali, memulihkan pikirannya. Xiahou tersenyum hangat. Karena pihak lain bertindak sopan, dia tentu tidak akan mengabaikan ini, duduk untuk minum dan mengobrol dengannya. Mereka mengobrol lama sekali, mulai dari budidaya hingga harta rahasia, dan kemudian rumor dan hal-hal lain di dalam Immortal Ancient. Yin Kun cukup menghibur dalam percakapan, keduanya cukup ramah saat berbicara. Xiahou mengerti apa yang terjadi. Pohon iblis darah perak berusaha membuatnya pergi ke pihak mereka, untuk memasuki klan mereka. Namun, dia tidak menyatakan posisinya, berpura-pura tidak sadar, tidak ingin menuju ke sana. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata 8 mulai berkeringat. Dia secara alami mengetahui hal ini. Orang lain mencoba, mencuri, dari mereka, ingin mengundang Xiahou pergi. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu? Suku-suku yang selama ini tetap setia kepada roh penjaga nenek moyang kuno, tidak akan pernah kekurangan ras kita. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kami masih melindungi tempat ini, tidak mengkhianati roh penjaga. Namun, sisi pohon iblis darah perak berbeda, sudah lama pergi, tidak lagi memuja roh penjaga. Dewa surgawi tua dari ras jiwa bersenjata 8 diam-diam dikirimkan ke Xiahou. Xiahou mengangguk, menyatakan bahwa dia mengerti. Tepat pada saat ini, Yin Kun akhirnya langsung menawarkan undangan, meminta Xiahou untuk mengikutinya kembali ke klannya. Xiahou menggelengkan kepalanya, dengan bijaksana menolak. Itu bukan karena pengingat Dewa Surgawi tua dari ras jiwa bersenjata 8, tetapi karena dia bisa merasakan bahwa Yin Kun
meskipun dia tersenyum, sebenarnya sangat sombong di balik permukaan. Alasan dia datang, bersikap begitu rendah hati, adalah karena dia punya permintaan yang harus dibuat. Seseorang bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah cairan kesengsaraan petir. Dao saudara, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya kembali? Datang ke klan saya akan jauh lebih baik daripada di sini. Yin Kun sepertinya menjadi sedikit tidak sabar, karena mereka mengobrol begitu lama, namun pihak lain berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi, pada akhirnya malah menolaknya. Tempat ini sangat damai. Saya merasa cukup baik berkultivasi di sini, jadi tidak perlu berpindah tempat, kata Si Hao. Pada saat ini, Dewa Surgawi laki-laki yang datang bersama Yin Kun angkat bicara. Teman kecil, kamu tahu ras pohon iblis darah peraku memiliki ahli yang tak tertandingi yang mengawasinya. Selama kamu pergi ke sana, tidak ada yang bisa mengganggumu. Apa maksudmu seseorang akan datang menggangguku jika aku tetap di sini? Si Hao bertanya. Saya khawatir ras jiwa bersenjata 8 belum tentu mampu memberikan perlindungan penuh. Kata Dewa Surgawi wanita lainnya. Artinya, jika saya pergi ke suku Anda, saya akan dalam keadaan sehat, kata Si Hao. Benar. Selama kamu tinggal di klanku, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Yin Kun berbicara langsung, semakin kehilangan kesabaran. Arogansi di tulangnya sedikit muncul. Saya minta maaf, saya tidak ingin pergi. Si Hao langsung menolak. Dia bisa merasakan ras ini agak memaksa. Jika dia pergi, dia kemungkinan akan menjadi tahanan rumah, terpaksa hanya memberi mereka cairan kesengsaraan petir. Dao sobat, kamu harus membuat pilihan dengan hati-hati. Jika Anda datang ke klan saya dan fokus untuk melewati masa kesusahan besar dan menyerahkan cairan kesengsaraan petir, kami pasti akan menawarkan Anda perhatian terbaik. Yin Kun tidak tersenyum, sekarang berbicara dengan sedikit dingin. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin pergi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda mungkin tidak punya pilihan dalam hal ini. Suara Yin Kun sangat dingin, dan bahkan matanya terasa dingin. Apakah kamu mengancamku? Si Hao mulai merasa marah. Bagaimanapun juga, ras ini mendominasi. Dia bahkan tidak pergi ke sana, namun mereka sudah berani memperlakukannya seperti ini. Jika dia benar-benar pergi, maka dia benar-benar akan berubah menjadi alat. Kamu bisa menerimanya seperti itu. Yin Kun berkata dengan tenang. Ras pohon iblis darah perak, jangan melewati batas. Ini adalah wilayah ras jiwa bersenjata 8 milikku. Wajah Dewa Surgawi tua itu tenggelam, memperingatkan dengan serius. Si Hao juga angkat bicara, kalian semua bertingkah sombong, aku tidak akan menemanimu lagi. Silakan pergi. Aku pasti tidak akan pergi. Itu bukan pilihanmu. Yin Kun berkata dengan dingin, tangannya disilangkan di belakangnya. Kamu tidak perlu ragu sampai keadaanmu menjadi lebih buruk. Nyah. Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini. Dia sekarang benar-benar marah. Apakah ini masih sebuah undangan? Sebenarnya sekuat ini, berani bersuara seperti ini. Membuatku tersesat, orang sepertimu masih terlalu tidak memenuhi syarat. Saya pikir lebih baik jika Anda membiarkan tangan Anda terikat dan ikuti kami kembali. Yin Kun berkata dengan suara sedingin es. Senyuman hangat sebelumnya telah lama menghilang, ekspresinya sekarang dingin, sangat arogan. Dia mengabaikan Si Hao, menunjukkan kekuatan. Dewa Surgawi lama dari ras jiwa bersenjata 8 telah lama berdiri, sekarang menghadap 2 Dewa Surgawi di sisi lain. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Si Hao marah. Pihak lain sebenarnya sangat tidak terkendali, berani memaksanya seperti ini, itu benar-benar menindas orang lain tanpa bisa ditoleransi. Berjalanlah, kamu tidak punya pilihan. Yin Kun berkata dengan arogan, meremehkan Si Hao. Apakah kamu ingin mati? Si Hao berkata dengan dingin. Namun, ada 2 Dewa Surgawi di sisi lain, dan saat ini, mereka berdua melangkah maju, menghadapnya, siap beraksi kapan saja. Orang-orang dari ras jiwa bersenjata 8 secara alami menjadi marah sejak lama. Dewa Surgawi tua melepaskan energi darah, menghentikan mereka. Ada juga ahli lain yang bergegas. Ras pohon iblis darah peraku ingin membawa pergi seseorang, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dia milik kita. Yin Kun berbicara dengan sangat tenang. Dia tidak menatap Si Hao lagi, sekarang meminta ras jiwa bersenjata 8 untuk menyerahkannya.
Terlalu jauh. Akhirnya, dewa surgawi lainnya dari ras jiwa bersenjata 8 tiba, menatap dewa surgawi tua, bersiap untuk mengambil tindakan. Memaksa kami seperti ini, kalian semua harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yin Kun masih sangat mendominasi, sebenarnya berbicara seperti ini. Kemudian, dia bahkan berbalik untuk melihat Si Hao, berkata, apakah kamu akan pergi atau tidak? Mungkinkah Anda menunggu kami mengambil tindakan, menyeret Anda keluar? Bolehkah aku membunuhnya? Si Hao melihat ke arah orang-orang dari ras jiwa bersenjata 8. Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya? Haha, ras jiwa bersenjata 8 juga tidak bisa menahan diri. Apakah Anda tidak takut akan bahaya pembantaian ras Anda? Yin Kun berkata dengan dingin. Lupakan saja, rasku penyayang, hanya membawa Huang pergi. Kalian semua harus mundur dan tidak membawa masalah pada dirimu sendiri. Orang-orang dari ras jiwa bersenjata 8 semuanya marah, berjalan maju untuk mengepung pihak lain. Bahkan para dewa surgawi pun tidak luput. Pertempuran besar hampir saja terjadi. Yin Kun acuh tak acuh, menghancurkan perisai giok. Pada saat itu, kekosongan itu hancur, dan sosok yang kuat muncul. Itu adalah tetua berambut perak yang turun. Nenek moyang kuno klannya telah tiba. Begitu dia muncul, kehampaannya hancur, pulau jiwa ambruk. Aura mengerikan menyelimuti udara, membuat sekelompok orang langsung jatuh lemas ke tanah. Keraguanmu akan memperburuk keadaanmu. Yin Kun berkata dengan dingin. Tidak heran dia begitu percaya diri dengan dukungannya, mereka benar-benar mengundang leluhur kuno itu, membuatnya bangkit kembali, tidak ragu-ragu untuk melakukan pertempuran besar melawan seluruh ras. Kenyataannya, ketika seorang ahli yang kuat pada level ini muncul, satu orang sudah cukup untuk meratakan suatu area, menekan suatu ras tanpa ketegangan apapun. Teman kecil, silakan datang ke klan saya sebagai tamu. Tetua yang datang berbicara. Ini adalah tubuh spiritual, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Harga untuk memindahkan tubuh aslinya terlalu mahal. Kebangkitan kali ini saja dilakukan dengan mengorbankan banyak harta surgawi. Itu sebabnya dalam keadaan normal, dia tidak akan meninggalkan sukunya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Dao saudara, kamu terlalu sombong. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang pulau. Saat itu juga, seorang tetua dengan rambut acak-acakan muncul, berhenti di sini. Kamu, memulihkan kesadaranmu? Nenek moyang kuno ras pohon iblis darah perak terkejut. Mari kita ngobrol di sana. Kata ahli nomor 1 dari ras jiwa bersenjata 8. Aura mereka terlalu kuat, membuat 90% orang di sini berlutut, tubuh mereka gemetar. Kehampaan terdistorsi dan runtuh, baru kembali normal setelah keduanya pergi. Peng! Segera setelah itu, Si Hao menyerang, membuat Yin Kun terbang dengan sebuah tendangan. Kamu, Yin Kun merasa malu dan marah. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata 8 juga mengambil tindakan, menghentikan 2 dewa surgawi besar di sisi lain. Peu. Segera setelah itu, Yin Kun batuk darah, wajahnya diinjak kaki Si Hao, giginya patah. Kemudian, suara peng-peng terus terdengar. Si Hao tidak mengambil tindakan, hanya mundur lagi dan lagi. Tangisan menyedihkan terdengar di tempat ini. Suasana hari itu cukup aneh. Banyak ras kuat yang merasa ada yang aneh, namun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Samar-samar mereka merasa seolah-olah 2 individu yang sangat kuat sedang bentrok. Baru kemudian semua orang melihat orang-orang ras pohon iblis darah perak diusir dari pulau jiwa. Meskipun 2 dewa surgawi dan pewaris ras Yin Kun tidak terbunuh, tulang mereka patah dan tendonnya patah, wajah mereka berubah bentuk. Segalanya menjadi agak rumit sekarang. Si Hao mengusap pelipisnya. Sebelum muncul di panggung tinggi, kekuatan besar Immortal Ancien tidak bisa diam lebih lama lagi. Badai besar sedang terjadi, tidak diketahui apa yang mungkin terjadi. Hong! Beberapa hari kemudian, terdengar suara yang bagus. Arena Dao Abadi muncul. Di saat yang sama, terdengar ledakan yang mengejutkan berbagai kata kecil, karena retakan besar membentang di seluruh dunia kecil, membuat semua orang gemetar. Apa yang telah terjadi? Di dunia luar, ada juga orang-orang yang terkejut di 3000 provinsi, karena banyak orang melihat retakan samar muncul di wilayah tak berpenghuni, pemandangan yang sangat menakutkan. Itu sangat redup, tetapi terlalu besar, membentang entah berapa puluh ribu li.